Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipimpin berdoa dulu. Duduk, siap. Doa mulai. Bismillah. Selesai. Disalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mas, Mbak? Alhamdulillah. Untuk pertemuan kali ini kita kedatangan tamu undangan. Ada di sebelah belakang Ibu Dini. Beliau merupakan kepala sekolah SMP Negeri 3 Kalimanah, gitu ya. Dan untuk hari ini alhamdulillah bisa hadir bersama kita untuk melihat proses pembelajaran kita pada hari ini. Saya berjuang di sekolah standar berjuang mengharapkan untuk memilih dengan sikap sempurna dan menjadi dengan Indonesia tanah air, tanah tumpahnya darah. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baiklah, untuk hari ini yang tidak masuk siapa saja nih? Ini Diva ya? Kenapa? Suratnya ada? Menyusul, oke. Kemudian Helina pindah. Ini siapa? Oh, Leli pindah. Oke, berarti cuma Diva Aulia ya? Oke, baik, sebelum kita mulai pembelajaran, tolong HP di silent, kemudian silakan petugas piket dikumpulkan dulu, Mas. Kemudian untuk yang lainnya sambil HP dikumpulkan, tolong dicek bila mana di sekitar kalian ada sampah-sampah di laci, monitor dan lain sebagainya, silakan dibuang ke depan dulu. Dipersilakan, monggo. Untuk pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya, di mana pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang bagian-bagian kamera, dan untuk pembelajaran kali ini nanti ada 3 sub pokok utama yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama teknik pengambilan gambar, utamanya bagaimana cara mengambil gambar ketika gambar itu bergerak. Kemudian yang kedua kita juga akan mempelajari tentang bidang pengambilan gambar atau ukuran gambar, dan yang terakhir adalah sudut pengambilan gambar atau angle-nya. Masih ingat dengan pembelajaran kemarin nggih, Mas Bukayu? Insyaallah. Oke. Kalian lihat nomor 17 di situ. Apa di situ? Tombol live view. Ada yang bisa menjelaskan apa fungsinya? Ya, silakan, Mas. Tombol live view itu nanti layarnya gitu, Pak. Layar. Ya, layar. Dari apa ke apa? Dari apa? Viewfinder ke layar LCD-nya, Pak. Ke layar LCD-nya. Jadi Bisa menurut kamu live view tombol itu digunakan untuk mengganti tampilan layar. Iya. Dari viewfinder ke layar LCD. Layar LCD-nya. Oke, terima kasih. Beri plus dulu, Mas Bukayu. Ada yang bisa menambahkan, mungkin jawabannya berbeda. Oke, cukup. Yang berikutnya, nomor berapa ini? Nomor 16. Nomor 16. Ada yang mau mencoba menjelaskan kira-kira apa namanya dan apa fungsinya? Silakan. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Model dial adalah
mode atau pengaturan yang ada di kamera seperti mode auto, mode manual, mode bulb, mode shutter speed-nya yang auto atau mungkin diafragmanya yang auto bisa untuk mode itu. Terus ada mode sport biasanya. Berarti menurut kamu fungsi dari apa tadi namanya? Mode dial. Mode dial fungsinya untuk apa? Untuk mengganti mode-mode. Mengganti mode pada pengoperasian kamera. Oke, beri plusnya Mas. Fungsinya benar. Yang pertama untuk menampilkan apa yang ada di viewfinder, dan yang kedua bisa juga untuk menampilkan menu atau settingannya. Jadi tinggal menekan tombol nomor 17. Untuk pertemuan sebelumnya insya Allah sudah dipahami semua ya. Oke, untuk materi hari ini nanti kita akan mempelajari tentang teknik pengambilan gambar utamanya. Adapun kompetensi dasarnya adalah menganalisis teknik pergerakan kamera saat pengambilan gambar bergerak. Jadi di sini kita fokus lebih ke video untuk gambar yang bergerak. Artinya kamera nanti akan ikut bergerak, tidak menggunakan tripod atau still kamera. Kemudian mampu menerapkan teknik pergerakan kamera berdasarkan framing dan angle kamera. Indikator pencapaiannya nanti pada aspek sikap, kalian diminta atau diharapkan mampu menganalisis teknik pergerakan kamera. Kemudian indikator KD-nya, aspek pengetahuan, mampu menjelaskan, mendeskripsikan teknik pergerakan kamera dengan benar. Dan pada aspek keterampilan, nanti harapannya kalian mampu mengaplikasikan dalam pengambilan gambarnya untuk pengambilan gambar bergerak, beserta ukuran gambar dan angle-nya. Kemudian adapun untuk pembelajaran kali ini nanti saya akan mengambil penilaian baik berdasarkan pengamatan maupun kita coba mengerjakan kuis langsung gitu. Nanti kalian akan mendapatkan handout. Sudah ada di drive kelas. Nah, untuk aspek sikap sendiri, penilaian sikap nanti akan saya lihat mulai dari kehadiran kalian di sini, artinya kehadiran penuh. Apakah kalian fokus, menyimak, aktif, kemudian sikap kalian pada saat memberikan pertanyaan, menjawab pertanyaan pada saat diskusi dan lain sebagainya. Kemudian untuk pengetahuan nanti kita ada beberapa latihan soal baik di depan untuk pretest maupun nanti di akhir untuk mengetes sampai sejauh mana pemahaman kalian dalam pembelajaran kali ini. Kemudian untuk keterampilan nanti kita ada pengerjaan project ya. Penilaiannya mulai dari proses sampai ke presentasi produknya. Seperti itu, sampai sini ada mau ditanyakan dulu? Cukup jelas? Oke, lanjut. Kita buat kesepakatan dulu. Dari yang ada di depan ada yang mau ditambahi? Bersikap sopan dan tertib selama pembelajaran. Sepakat nggih? Kemudian menyimak penjelasan guru dengan baik. Mengacungkan tangan terlebih dahulu sebelum bertanya, kemudian aktif selama proses pembelajaran dan sopan ketika berbicara, kemudian menghargai pendapat atau jawaban teman lain. Kemudian meminta izin bila akan meninggalkan ruangan, tertib waktu, waya istirahat ya istirahat, saatnya masuk bel ya sudah hadir di kelas, seperti itu. Seperti ini ada yang mau ditambahkan? Saya Pak izin memberikan usul. Silakan. Gimana kalau nanti kita dalam proses pembelajaran kita kepengen minum kayak gitu, boleh apa enggak ya Pak? Oke, untuk keperluan minum, asal minum saja gitu, tidak disertai dengan makan nasi ya. Kalau memang kalian membutuhkan minum, diperbolehkan ya, diperbolehkan, yang penting sewajarnya. Dan tidak mengganggu aktivitas pembelajaran. Kalaupun misalnya kalian terpaksa harus minum obat, ini jamnya minum obat ya saya persilakan nggak apa-apa. Tapi kalau sampai nasi dan lain sebagainya nanti ada jamnya tersendiri. Seperti itu, sepakat ya? Sepakat. Baik, mungkin Pak. bisa saya tambahkan di sini. Ada lagi yang mungkin bisa ditambahkan? Cukup? Oke, untuk pertemuan kali ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal, kita akan mempelajari tentang 3 materi utama, yaitu teknik pengambilan gambar utamanya untuk gambar bergerak, kemudian bidang pengambilan gambar, dan juga sudut pengambilan gambar. Tapi sebelumnya, sebelum kita masuk ke inti materi,
Saya pengen kalian dalam pembelajaran ini hadir sepenuhnya. Dalam artian tidak hanya fisiknya saja, raganya saja, tapi pikiran kalian pun fokus terhadap pembelajaran. Itu yang namanya kehadiran penuh. Gitu ya. Ada yang mau menyampaikan dari yang ada di depan ini ada 4 simbol emosi: senang, kecewa, sedih, dan marah. Ada mungkin yang mau menceritakan apa yang kalian rasakan hari ini dari keempat ini beserta alasannya. Silakan. Ya. Ada yang mau mencoba menjelaskan? Silakan. Oke. Gimana Mas? Apa perasaannya hari ini Mas? Perasaanku hari ini senang Wak. Alhamdulillah saya kemarin di parkiran mendapatkan uang Wak. Makasih Wak. Mendapatkan uang. Ya, oke. Menyampaikan kemarin sudah menemukan uang. Menurut kalian deh, sewajarnya ketika kalian menemukan uang di jalan itu apakah memang harus senang dan harus senang. Ya, mungkin yang mau menyampaikan seharusnya yang dilakukan seperti apa? Mas, bagaimana? Apa ada yang mau mencoba memberikan apa ya? Seharusnya ketika kalian menemukan uang di jalan itu seperti apa? Saya Ya, Wak. silakan moga Mas Barga. Seharusnya jangan dipakai sendiri Pak. Jangan Tapi dipakai sendiri. dibagi sama teman-teman Pak. Oke, plus ya. Ujar korp serius ya. Ya yang lain yang benar lah. Langkah yang benar seharusnya ketika kalian menemukan uang seperti apa seharusnya? Saya Pak. Ya, silakan. Menurut saya itu kalau nemu barang yang bukan milik kita, mungkin kalau uang bisa dititipkan ke TU sekolah. Nanti TU mengabarkan kepada siswa, terus nanti buat diumumin kalau ada yang kehilangan uang kayak gitu Pak. Oke, sepakat ya? Sepakat. Oke, beri plus untuk jawabannya. Oke, seperti itu Mas Bakayu. Jadi ketika kalian menemukan uang dimanapun ya. Contoh kemarin kasus nyata ini di kelas 12 MM2 itu bendaharanya si Mei ya. Itu menangis, saya baru masuk mau KBM sudah menangis di sini. Ketika saya tanya ternyata uang teman-teman itu untuk bayar foto ya, foto ijazah itu hilang. Sudah sedih. Nah, akhirnya izin untuk mencari dengan satu temannya, saya persilakan. Tapi saya bilang kalau sudah rezeki pasti kembali. Nah, baru pakai sepatu, Mbak Irma sudah mengumumkan. Yang merasa kehilangan uang sejumlah tidak disebutkan ya, silakan menghubungi. Ternyata setelah dicek ya memang benar itu uang. Alhamdulillah ya. Jadi sekecil apapun Mas dan Mas Dava ya, sekecil apapun uang yang kalian temukan di jalan, sebaiknya itu ya jangan langsung dipakai, apalagi dibagi-bagi. Tapi kamu tidak tahu siapa pemiliknya, mungkin saja pemiliknya sedang mencari dan sangat membutuhkan uang tersebut. Jadi sebisa mungkin kamu coba tanyakan ke lingkungan parkir dulu kalau memang nemu di parkiran, atau titipkan ke Bapak Ibu petugas yang ada di parkiran, Mbok, nanti ada siswa lain yang lagi mencari karena kehilangan. Lain kali seperti itu ya Mas? Siap ya? Oh ya. Ya, lebih baik dapat rezeki yang memang halal ya, daripada nanti ya merugikan orang lain. Oke, sampai sini dulu. Insya Allah sudah bisa fokus ya. Kalau sudah bisa kita lanjutkan ke materinya Mas Bakayu. Untuk materi nanti di sini akan saya tayangkan satu buah video. Di sini cuplikan-cuplikan potongan pengambilan gambar. Nah, nanti kalian coba analisis dan identifikasi kira-kira yang terkait dengan materi kita itu, mulai dari teknik pengambilan gambarnya, bidang pengambilan gambarnya, atau sudut pengambilan gambarnya itu seperti apa. Kita simak dulu saja ya. Hai Film Indonesia, dalam membuat film dibutuhkan aspek penting untuk membuat film menjadi sempurna. Salah satunya adalah teknik pengambilan kameranya. Penggunaan teknik kamera tidak hanya sebatas mengatur tingkat cahaya dan kejernihan lensa saja. Tadi sudah menyimak tayangan videonya, kira-kira sudah tahu gambaran ya? Apakah pada saat pengambilan gambar itu kamera hanya satu
angle saja, satu sudut saja? Tidak. Pasti? Banyak. Ya, banyak angle. Apakah semuanya kamera berada di tempat yang sama, kemudian objeknya bergerak-gerak, semuanya itu tanpa ada zoom dan lain sebagainya? Tidak ya, pasti ada bidang atau ukuran gambarnya. Apakah akan mendekat, menjauh, dan seterusnya. Kemudian apakah semuanya diambil secara normal view, artinya seperti kalian memfoto orang ya, dari posisi kamera sama dengan mata. Apakah tadi pada saat melihat tayangan ada gambar yang diambil dari atas, dari bawah seperti itu? Ada. Nah, tugas kalian kali ini adalah nanti setelah ini kalian berdiskusi gitu. Kita akan melakukan diskusi tentang 3 materi utama tadi. Teknik pengambilan gambar, kemudian ukuran gambar atau bidang pengambilan gambar, dan sudut pengambilan gambar. Untuk kelompok diskusinya, nanti saya tentukan dulu karena dari hasil pengamatan sebelumnya. Kayak untuk kelompok diskusi, dari hasil pengamatan sebelumnya, saya sudah mencoba mengklasifikasikan berdasarkan profil belajar atau kebutuhan belajar kalian. Gitu, oke? Oke, ini saya ambil dari profil belajar kalian berdasarkan pengamatan pertemuan kita dan juga penugasan proyek materi sebelumnya. Jadi saya kelompokkan menjadi 3. Ada yang kebutuhannya berupa visual. Visual itu apa? Dengan cara melihat. Ada yang auditori. Auditori itu apa? Mendengar. Dan ada yang kinestetik. Kinestetik apa? Gerakan. Artinya gini Mas Bekayu, kalian juga harus menyadari ini, gitu. Ketika kalian belajar, kalian kebutuhan belajarnya berupa visual. Contoh gampangnya ketika kalian membaca sesuatu, belajar misal materi hafalan, gitu. Hanya dengan membaca saja kalian bisa langsung ingat. Itu berarti kalian profil belajarnya adalah visual. Tapi ketika kalian misal sedang bersama teman-teman mau ulangan, kemudian teman kalian membacakan materi dengan keras dan kalian tanpa sengaja mendengar, kok itu lebih cepat kalian hafal, berarti kalian kebutuhan belajarnya adalah auditori. Atau kalau yang dengan melihat saja tidak cepat hafal, tidak masuk-masuk, mendengar juga tidak masuk, tapi kalian harus merangkum baru bisa masuk, berarti kalian kinestetik. Gampangannya seperti itu. Nah, dari sini nanti pembagian kelompoknya saya bagi berdasarkan profil belajar kalian. Kemudian untuk ketua kelompoknya itu saya pilihkan dari hasil pengamatan juga yang kira-kira memiliki kompetensi yang lebih agar merata lagi, merata dari apa namanya dari setiap anggota kelompoknya. Karena kalau saya bebaskan biasanya kan ada kelompok pinter sama kelompok sangat jenius, bukan bodoh. Sangat jenius. Ya, jangan Mas, jangan merendahkan diri sendiri. Master lain. Ya jangan. Bukan berarti masih banyak teman-teman yang mampu merendahkan, bukan. Tapi artinya kamu harus percaya diri. Gitu, oke? Tidak ada yang bodoh. Yang salah adalah prosesnya. Itu kan bukan takdir mutlak, ya. Ketika kalian berniat untuk belajar lebih meluangkan waktu dibanding teman-teman yang lain, pasti ada hasilnya. Jadi jangan menganggap diri kalian itu bodoh, tidak pintar. Dan pasti setiap kalian itu kan unik, ya. Saya percaya itu. Setiap kalian adalah unik. Mungkin ada yang tidak paham sama sekali matematika, tapi saya yakin kamu punya keahlian selain matematika. Misal pinter editing, pinter pengambilan gambar, pinter fotografi, nah itu juga nilai lebih kalian. Jadi kalian itu unik dan berbeda dan punya kelebihan sendiri-sendiri. Itu yang harus kalian tanamkan, ya, Mas? Harga? Siap? Oke, sampai sini bisa dipahami. Nanti ketua kelompoknya adalah yang berwarna kuning. Saya jelaskan dulu untuk diskusinya. Nanti untuk apa namanya, selama diskusi kalian boleh mengambil referensi dari banyak sumber. Bisa saja kalian nanti mengambil informasi dari
Handout atau modul yang sudah biasa kita pakai itu sudah ada di drive kelas. Handout itu lembar kerja. Di situ ada materi, kemudian ada latihan soal dan langkah-langkah kerjanya. Bisa pakai itu atau pakai buku yang ada di perpustakaan. Kemudian yang kedua, bisa juga kalian browsing melalui internet atau bisa juga dari media lain, misal dari YouTube ya, itu tidak masalah. Kemudian untuk pembagian kelompok tadi, 3 kelompok berdasarkan auditori, kemudian visual dan kinestetik. Nanti untuk yang masuk ke visual, kalian akan menyusun puzzle ya. Nanti dari puzzle gambar bidang ukuran gambar, ini namanya apa, silahkan kalian cocok-cocokkan. Kemudian untuk yang berupa auditori, nanti kalian presentasi lisan tentang teknik pengambilan gambar bergerak. Kemudian untuk yang kinestetik, kalian bisa melakukan praktik langsung, demonstrasi langsung dengan mengambil footage berupa video. Seperti itu untuk pengambilan gambarnya. Kemudian untuk produk yang diharapkan nanti dari hasil diskusi, untuk yang visual nanti kalian bisa membuat makalah atau berupa narasi gitu, seperti laporan seperti itu. Kemudian untuk yang auditori, kalian nanti membuat infografis atau poster atau flyer berupa tentang 3 materi utama tadi, teknik pengambilan gambar, bidang atau ukuran gambar, dan juga sudut pengambilan gambar. Dan kalian berikan narasinya, direkam untuk audionya. Kemudian yang kinestetik nanti berarti kalian seperti biasa membuat video menjelaskan tentang bidang, ukuran, dan sudut pengambilan gambar. Sampai sini bisa dipahami? Oke, dan hasil akhirnya nanti dibuat laporan dan dipresentasikan di depan kelas. Sampai sini dulu, silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya. Oke, silakan bergerak untuk diskusi dengan anggota kelompoknya. Oke, berarti sesuai kesepakatan kita terkait dengan kewaktuan, setelah istirahat ini kalian presentasi, silakan kita mulai dari kelompok kinestetik dulu. Kelompoknya Adit, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri Indonesia Dwi Anugrah, sebelah saya moderator Reza Nurul Saputra. Ya, sebelah saya Isa Nasrullah. Saya Dawah Fadila. Saya Abidar Mastio. Akan mempresentasikan materi teknik pengambilan gambar. Ya. Pertama, extreme long shot. Extreme long shot sendiri adalah teknik pengambilan gambar yang sudutnya sangat lebar pada jarak jauh untuk menunjukkan pemandangan atau panorama yang luas. Teknik pengambilan gambar ini menunjukkan latar belakang sebuah objek. Long shot. Long shot adalah teknik pengambilan gambar dari ujung kaki hingga kepala. Teknik pengambilan gambar ini berfokus pada karakter manusia yang diambil gambarnya daripada lingkungan di belakangnya. Yang ketiga ada kenisut. Kenisut adalah teknik pengambilan gambar hanya sebatas kepala hingga lutut. Yang keempat ada medium shot. Medium shot sendiri diambil dengan cara memotret objek dengan jarak menengah. Umumnya digunakan untuk memotret di sekitar pinggang sampai kepala untuk menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi.
Seterusnya medium close up. Medium close up adalah teknik pengambilan gambar dengan ruang pengambilan di antara medium shot dan close up shot. Adapun framingnya dimulai dari bagian dada atas kepala. Selanjutnya close up. Close up adalah teknik fotografi yang digunakan untuk memotret manusia. Gambar yang diambil yaitu dari ujung kepala hingga dagu. Ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain? Mungkin dari kelompok lain memiliki tanggapan? Ya, silakan Mas Lukman. Perkenalkan, nama saya Lukman Maulana, saya dari kelompok kinestetik L. Untuk tanggapan saya untuk kelompok tim Gumbo kinestetik sangat bagus, sangat membuat pengetahuan kita tentang sudut pengambilan gambar itu bertambah. Tetapi untuk sebaiknya untuk pengambilan gambar dan untuk tulisan masih ada yang typo dan gambarnya yang bagus lah, jangan yang itu. bukan saya rasain. Maksudnya cari objek yang lain deh, jangan objek itu tadi. Yang selain itu udah bagus banget. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Lukman, beri plus dulu. Saya kembalikan untuk mungkin sesi berikutnya, silakan. Ya, terima kasih tanggapan dari Mas Lukman. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan dari kelompok lain. Saya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu dari kelompok kinestetik. Saya mau menanyakan perbedaan antara long shoot dengan extreme long shoot. Terima kasih. Silakan dijawab saja langsung, siapa yang menjawab? Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Mbak Sri Rahayu. Perbedaan dari extreme long shoot dengan long shoot sendiri terdapat dari background pengambilan gambarnya. Bisa dilihat extreme long shoot memiliki background yang luas, sedangkan long shoot hanya berpusat kepada objek yang terpusat kepada kepala sampai kaki. Segitu saja jawabannya bisa saya berikan. Semoga bisa membantu. Sudah cukup jelas, Mbak? Sudah. Terima kasih. Terima kasih. Silakan, ada lagi pertanyaan lain? Cukup? Kalau cukup silakan ditutup. Ya. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa dari kelompok kinestetik 1 ya. Tadi dari video sudah cukup jelas dipahami ya. Hanya saja masukan dari Mas Lukman tadi kalau bisa, terutama mungkin ada adegan yang berbau nopo. Untuk ekstrim close up, saran dari Mas Lukman tadi kalau bisa yang lebih rada sopan gitu mungkin ya Mas. Ya walaupun itu sudah cukup jelas menggambarkan. Jadi close up itu apa tadi? Fokus ke satu bagian tertentu saja. Oke? Sekali lagi kita beri plus untuk kita semua. Yang berikutnya saya beri kesempatan untuk kelompok visual, gitu. Kelompok mana ini yang mau saya persilakan? Kelompok mana yang mau presentasi? Visual, kelompoknya? Oh, audio ya? Kelompok audio ya? Oke, yang berikutnya kelompok audio dulu. Siapa yang mau mempresentasikan diri? Silakan, sukarelawan. Ya, monggo, Mbak. Sudah siap, Mbak? Ya, Pak. Oke, silakan dipresentasikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok auditori 1 mau mempresentasikan tentang teknik pengambilan gambar. Sebelum memasuki materi, perkenalkan nama saya Sabila Sabania dan teman-teman saya. Saya Nabila Nanda. Saya Ibu Rai. Saya Pia Manada. Saya Saya Muhammad Hendra. Saya selaku moderator di sini akan menjelaskan tentang teknik pengambilan gambar. Untuk yang pertama itu ada extreme long shoot. Teknik ini mencakup area yang sangat luas dan memasukkan objek-objek di sekitar objek utama. Jadi untuk extreme long shoot sendiri itu untuk backgroundnya atau backgroundnya itu sangat luas. Jadinya objek utamanya itu terlihat sangat kecil. Terus untuk long shoot sendiri, untuk backgroundnya itu sedikit, jadi objeknya terlihat dari
ujung kepala sampai ujung kaki. Untuk medium long shoot, teknik ini hampir mirip dengan long shoot, tetapi batas pengambilan gambar biasanya mulai dari lutut hingga kepala. Lalu untuk medium shoot, teknik ini lebih sempit lagi dari medium long shoot. Pengambilan gambar dimulai dari sekitar pinggang sampai kepala. Sekian dari presentasi kelompok kami. Untuk yang mau memberi tanggapan dipersilahkan. Ya, silakan yang mau memberi tanggapan. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natia Wulandari. Di sini saya akan memberikan tanggapan untuk kelompok auditori 1. Dari penyampaian kelompok auditori 1 ini sudah cukup bagus menurut saya. Jadi untuk kedepannya bisa ditingkatkan lagi dan dilanjutkan lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih tanggapannya dari auditori 2 ya. Yang berikutnya monggo dibuka sesi pertanyaan. Dan terima kasih untuk tanggapannya dari kelompok auditori 2. Untuk selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Untuk kelompok lain, ya, ada yang mau bertanya? Saya. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi, saya dari kelompok auditori 2. Izinkan saya memberikan pertanyaan untuk kelompok auditori 1. Berapa ukuran perbandingan dalam kamera untuk teknik pengambilan gambar ekstrim long shoot dan long shoot? Silakan dijawab dari kelompok auditori 1. Terima kasih untuk pertanyaannya Mbak Santi, izinkan saya untuk menjawab. Jadi perbedaan antara ekstrim long shoot dan long shoot, untuk teknik pengambilan gambar ekstrim long shoot sendiri, objeknya hanya terlihat 1/6 dari keseluruhan frame. Sedangkan untuk long shoot, objek hanya terlihat 1/3 dari frame tersebut. Ya. Mungkin cukup jelas atau kurang? Oke, sudah cukup jelas ya Mbak Santi ya. Oke, ada lagi pertanyaan dari kelompok lain? Cukup? Oke, kalau cukup boleh ditutup Mbak. Terima kasih sebelumnya atas perhatiannya. Saya tutup presentasi ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu. Oke, insya Allah bisa dipahami ya. Tadi ada pertanyaan perbedaan ukuran antara ekstrim long shoot dengan long shoot sudah dijawab dengan benar. Untuk ekstrim long shoot sendiri memang kita fokusnya bukan ke objeknya. Jadi dari keseluruhan viewfinder yang ada di kamera, objek hanya terlihat 1/6. Kenapa? Karena kita lebih fokus kepada backgroundnya. Misal digunakan ketika kalian sedang berwisata di pantai, misal seperti itu. Karena kita akan menyorot, lebih memfokuskan kepada background latar belakang pantai yang sangat bagus, sehingga kalian menggunakan ekstrim long shoot dan kalian hanya muncul 1/6 saja dari keseluruhan viewfinder yang terlihat di dalam kamera. Kemudian kebalikannya kalau long shoot itu 1/3, artinya dalam satu layar itu kita bagi menjadi 3 bagian dan objek hanya terlihat 1/3-nya saja. Itu lebih ke fokus ke objeknya. Jadi latar itu hanya sebagai sarana pendukung saja. Seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, insya Allah selesai dulu untuk diskusi kali ini. Terima kasih sudah aktif dalam prosesnya, mulai dari berdiskusi, kemudian pengambilan gambar, sampai ke editing dan presentasinya. Beri aplaus untuk kita semua. Yang berikutnya mungkin ada yang mau menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Saya Pak. Oke, silakan Mas Barga. Kesimpulan untuk materi sudut pengambilan gambar. Sudut pengambilan gambar yang berbeda-beda digunakan untuk kegunaan yang berbeda-beda. Contohnya seperti low angle yang membuat objek seolah-olah lebih tinggi atau dan contohnya untuk high angle memperlihatkan objek lebih kecil. Seperti itu. Fungsinya untuk apa menurut kamu? Fungsinya menurut saya untuk lebih mendominasi. Ya, oke, seperti itu. Ada yang lainnya cukup? Cukup. Oke, beri aplaus untuk Mas Barga.
Ya memang betul yang disampaikan tadi, di antara bidang sudut pengambilan gambar itu salah satunya ada high angle dan low angle. High itu artinya diambil dari atas objek, tapi bukan terlalu atas, karena kalau dari ketinggian namanya apa? Bird eye level. Kemudian memang tujuannya untuk seolah-olah kita mendominasi dari objeknya. Contoh, kalian mengambil film kemarin scene tentang bawang merah, bawang putih ya. Ketika bawang merah sedang memarahi bawang putih, otomatis lebih tepatnya ketika kalian menggunakan sudut pengambilan gambar berupa high angle. Terlihat bawang putih duduk dengan sambil dimarahi gitu ya. Itu kan artinya bawang merah kesannya mendominasi dari si bawang putih. Contoh nyata di pengambilan gambar seperti itu. Kemudian tadi low angle itu sudah benar, lebih untuk objek terlihat lebih berkuasa, lebih punya power gitu ya. Contoh kalian adegan timun mas, raksasa sebaiknya diambil dari bawah. Kalau raksasa diambil pakai high angle nanti jadi tidak pas pesan yang ingin disampaikan. Itu pentingnya kalian mempelajari tentang sudut pengambilan gambar. Seperti itu? Bisa dipahami ya? Oke, mungkin ada kesimpulan lain? Oke, yang lain mungkin ada yang mau memberikan tanggapan terkait dengan pembelajaran kita hari ini? Silakan. Oh ya, silakan Mbak. Kesimpulannya, menurut saya tujuan dari pengambilan gambar ini sangat penting bagi pembuatan, contohnya kan pembuatan film. Jadi tahu apa itu extreme long shot, terus long shot, terus apa itu big close up, terus close up gitu. Cepat. Oke, seperti itu. Ada lagi? Cukup? Cukup. Oke, kita beri plus dulu untuk Mbak Devi. Oke, Mas Bayu, kita coba simpulkan bersama-sama. Tadi ada 3 sub materi yang kita pelajari. Yang pertama, teknik pengambilan gambar bergerak. Ada apa saja? Panning, terus zooming, freezing, tilting, dan teman-temannya. Kemudian ada bidang atau ukuran pengambilan gambar. Dari paling jauh dulu ada apa? Extreme long shoot, kemudian long shoot, medium long shoot, sampai yang paling dekat adalah extreme close up. Kalau big close up itu dari mana sampai mana? Kepala sampai dagu. Kalau udah sampai pundak itu namanya apa? Close up, betul sekali. Kemudian sudut pengambilan gambar ada 5. Frog eye. Dari paling atas dulu apa? Bird eye. Kemudian high angle. Kemudian normal. Kemudian low angle dan frog eye level. Kayaknya insya Allah bisa dipahami ya. Yang berikutnya kita coba latihan soal ya. Boleh dibuka komputernya. Ketikkan joinmyquiz.com di address bar ya, di atas pencarian. Kalian klik pada jawaban yang menurut kalian benar. Setelah itu nanti ada poin keluar yang lain. Selain soal, kalian klik next saja. Bisa dipahami ya? Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai. Tengku nomor 1 sementara. Oke, ini peringkatnya Mas Bukayo. Untuk ranking 1 Sri Rahayu, ranking 2 Aditya, dan yang ketiga Ayu Sudita. Seperti itu. Tidak masalah. Semuanya sudah menjawab dengan benar, hanya saja kurang cepat. Jadi ada ranking seperti itu. Insya Allah itu pemahaman kalian sudah bisa memahami terkait dengan materi dari 3 itu ya, bidang pengambilan gambar, kemudian ukuran gambar, dan juga sudut pengambilan gambar. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu?
Kembali ke presentasi dulu ya. Oke, yang berikutnya nanti ada tugas mandiri Mas Bayu. Silahkan kalian, ilmu itu akan semakin mudah dipahami apabila kita praktekkan dan kita sebarkan, gitu ya. Jadi nanti untuk tugas kalian mandiri di rumah adalah, ada yang tidak punya handphone? Ya, nanti silakan kalian mempraktikkan kembali mulai dari bidang pengambilan gambar, kemudian teknik pengambilan gambar, dan juga untuk sudut pengambilan gambar. Nanti silakan dibuat laporannya dan dikirim ke drive kelas. Seperti itu Mas Bukayu. Kemudian yang berikutnya adalah untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan masuk ke teknik pengolahan pengenalan dari Adobe Premiere, software perangkat lunak pengolah video. Pertemuan besok kita akan mempelajari itu. Dari kemarin sudah mempelajari bagian kamera, kemudian sudah mempelajari cara pengoperasian kamera dan teknik pengambilan gambarnya. Maka yang pertemuan berikutnya kita masuk ke editingnya. Kemudian saya pengen tahu dulu ini, mungkin ada yang bisa menyampaikan perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran kali ini dari awal sampai akhir ini. Ada yang mau menyampaikan, mengungkapkan perasaannya, silakan. Oke, silakan Mas Ragil, man of the match. Asik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perasaan saya pada pembelajaran hari ini saya merasa sangat senang. Oke. Dan saya lebih mengerti lagi. Oke, siap. Ya, sampai sini dulu pertemuan kita hari ini. Ada yang mau ditanya dulu sebelum kita tutup? Belum ada? Belum. Oke, kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran dengan sangat aktif, antusias, kreatif. Bahkan tadi ada joget-jogetnya ya. Kita ketemu lagi di pertemuan minggu depan. Jangan lupa nanti selepas pulang dibaca-baca kembali. Karena ingatan kita akan lebih mudah menghafal itu ketika sampai di rumah kita coba ulangi lagi materi yang tadi telah disampaikan. Seperti itu. Terima kasih atas kerjasamanya. Mohon maaf bila mana ada kata atau sikap yang kurang berkenan di hati kalian semua. Sampai sini dulu, mungkin ketua kelas bisa memimpin doa. Duduk, siap. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.